Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif Garasi Mobil Semarang. Kali ini kita akan membahas atau mereview salah satu dagangan kita, Captiva LTZ 2000cc turbo diesel Matic keluaran dari Chevrolet tahun 2017 warna putih. Buat yang penasaran, silahkan tonton treasure penampilan video setelah ini. Come on! Oke bosku, kembali lagi nih kita membahas salah satu stok dagangan kami, Chevrolet Captiva 2017 facelift 20 LTZ diesel turbo bosku, seperti itu. Jadi kalian tadi di sebelumnya sudah melihat bagaimana penampilan mobil ini dari eksterior hingga interiornya. Sangat ganteng ya. Ini adalah SUV salah satu keluaran dari Chevrolet, pesaing dari ya mungkin Fortuner, Pajero, tapi harganya lebih menarik ini bos, fiturnya lebih mewah ini bos, kenyamanan tidak kalah jauh, dan menurut saya American car itu memang kualitasnya jangan ditanya, sangat terbaik. Jadi Chevrolet ini adalah, mobil ini adalah salah satu keluaran dari grup General Motors ya, karena Chevrolet itu bergabung dengan salah satu anak perusahaan dari PT General Motors, seperti itu bos. Oke, jadi kita akan membahas salah satu dagangan kita ini, bagaimana spesifikasinya. Kalau intinya mobil ini dari bagian depan, kanan, kiri, belakang utuh. Ini sangat unit istimewa, kilometer 60 ribuan tahun 2017, service record ya bosku. Unit tidak ada PR sama sekali, kilometer 60.000, pemakaian kurang lebih 2017 sehingga sekarang 2022, pemakaian 5 tahun, kilometer 60.000 ya under 15.000 kilo. Mobil masih layak dan kilometer masih low, seperti itu bosku. Kita akan membahas spesifikasinya dan berapa harga yang kita jual. Kita buka dulu di awal, kita buka mobil ini di angka 275 juta nego. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan unit ini, silakan hubungi WhatsApp yang sudah kita sediakan di deskripsi video ini atau di bawah saya ini bosku, seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas spesifikasi dari penampilan Chevrolet ini ya, Chevrolet Captiva ini. Captiva ini mulai dikenalkan di Indonesia tuh di tahun 2006, generasi pertamanya itu, dan mulai ada penyegaran atau facelift di tahun 2014. Tapi unit kita ini di tahun 2017 yang sudah facelift 20 LTZ 20 LTZ turbo diesel. Kita akan membahas apa saja fitur-fitur, apa saja spesifikasi dari penampilan mobil ini. Pertama, di bagian depan kelihatan sekali penampilan itu sangat futuristik, sangat apa ya, SUV, kesan SUV-nya dari unit ini itu sangat keluar.
Jadi kalian bisa lihat dari penampilan depan itu dia dibekali dengan dual port grill ya. Jadi dia dipisahkan grill atas dan grill bawah, dan ciri khasnya adalah logo Chevrolet di bagian tengah. Dan warna putih ini kalau dibalutkan dengan aksen chrome, jadi kesannya sangat mewah dan futuristik. Jadi aksen chrome ada pada bagian grill dan juga grill bawah. Seperti itu bosku. Dan dia juga ada aksen chrome pada bagian nih cover fog lamp bawahnya itu dibekali aksen chrome. Jadi aksen chrome lumayan banyak disematkan pada mobil ini dari grill dan juga bagian fog lamp. Dan yang sangat saya sukai ya bosku, yang sangat saya sukai itu adalah dari penampilan headlamp. Dia headlamp itu sudah dibekali DRL LED ya ini ya. Jadi ketika kita kontak on, kita starter lah. Ketika kita starter, DRL LED itu menyala. Nah, ini kita posisi starter ya. DRL LED itu menyala dan dia dibekali dengan dual headlamp projector ya. Dual headlamp projector seperti itu. Dan yang saya suka itu pada bagian headlamp dia sudah dibekali auto headlamp. Jadi mengikuti sensor cahaya. Jadi ketika tuas lampu kita aktifkan ke auto, ketika kita memakai mobil ini sudah menuju waktu sore atau sensor cahayanya itu sudah membaca pada cahaya itu sudah gelap, headlamp auto nyala bosku. Seperti itu. Oke bosku, jadi kita udah membahas beberapa penampilan dari bagian depan. Selanjutnya kita akan tarik ke samping. Jadi yang saya sukai juga kesan SUV-nya keluar itu karena kalian lihat over fender ini ya. Mainan over fender, dia ditarik dari bumper depan sampai ke fender belakang dan sampai pintu hingga lambung ke belakang bos. Nah itu kesan SUV-nya keluar karena mainan over fender itu bosku. Jadi mainan ini bahan plastik ya. Mainan inilah yang melihatkan kesan SUV-nya itu keluar dengan warna sesuai dengan warna bodi ya bosku. Terus lanjut, aksen yang sangat kelihatan dia itu futuristik itu adalah tarian ini ya, garis lurus dari pintu depan hingga lambung menyambung hingga stop lamp belakang. Jadi itu kesannya itu kayak aerodinamis penampilannya. Kesannya itu sangat mewah. Terus juga aksen chrome pada list pintu ini ya. Water strip, aksen chrome ini water strip ditarik dari kaca depan hingga belakang. Itu yang kesannya aksen chrome dibalut warna putih ini jadi kelihatan mewah. Dan juga handle ini juga chrome. Dan yang sangat saya sukai adalah keempat handle pintu itu sudah dilengkapi passive entry atau tombol ini bosku. Jadi ketika kita membuka atau ingin membuka pintu ketika ke lock atau kekunci, kita tidak perlu menekan keyless atau remote alarm keylessnya ini bosku. Jadi kita tinggal tekan aja tombol ini, bisa dibuka. Asiknya itu 4 pintu. Padahal kan kebanyakan mobil-mobil sekelas Jepangan itu paling kalau yang dibekali keyless itu hanya pada bagian depan, pintu depan kanan dan pintu depan kiri. Tapi di mobil ini keluaran 2017 dia sudah dibekali 4 handle pintu passive entry. Masuk bosku. Terus juga pada bagian samping ini dia sudah dibekali footstep ya. Jadi agar memudahkan kita untuk naik ke dalam interior atau kabin. Karena kalau mungkin mohon maaf nih kalau orang tua kalau naik SUV car itu kan terlalu tinggi, mempermudah kalau ada footstep seperti ini. Jadi kesan samping mobil ini terlihat futuristik dan desainnya sangat aerodinamis. Asik loh bos. Mobil di angka 275 juta nego dapat bentuk yang sangat futuristik dan berpenumpang 7 orang loh bos. Nanti kita akan lihatkan penampilan interiornya. Dan yang sangat saya sukai pada ini kaca spion, dia sudah dibekali itu sensor pendeteksi atau ketika motor menyalip dari samping itu sudah ada alarmnya nih bos. Nih lihat sini kamera, lihat nih yang saya tunjukkan nih pada kaca spion kanan kiri ya. Nih ya, ada sensornya ini. Jadi ketika ada motor atau mobil dari samping yang sangat berdekatan dengan samping mobil kita, alarm dari kaca spion itu langsung menyala. Mobil di angka segitu sudah dilengkapi sensor
kaca spion untuk pendeteksi atau alarm mobil dari samping. Sangat istimewa bosku. Oke, baru itu yang saya bahas sensornya, padahal di mobil ini sangat banyak sekali sensor yang tersematkan pada mobil ini. Seperti itu. Terus yang saya sukai adalah dia juga sudah dilengkapi roof rail ya, pada bagian samping atas ini. Roof rail ini ya bosku. Jadi kesan SUV dari penampilan samping mobil ini terlihat lebih gagah karena sudah ada roof rail ya, walaupun tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, tapi seenggaknya roof rail ini berguna dan melihat penampilan jadi lebih bagus. Terus mobil ini dia dibekali pelek, ini peleknya masih orinya dari Captiva. Dia dibekali ring 19 ya. Originalnya dia ring 19 tipe 225 tapak 55 bosku. Jadi dengan ring 19 ini kesannya dia SUV itu keluar, dan mobil ini ban kita pakai Continental ya bosku. Ya, kita pakai Continental, merek bukan murah ini. Jadi mobil ini konsumen dapat ban merek Continental dan juga masih tebel. Lihat sini, nih ya, kalian lihat masih tebel. Jari aja masih masuk setengah jari ya, masih 1 cm bosku. Ban masih layak pakai, 30.000 kilo lah, masih sangat layak pakai. Jadi itu penampilan pada bagian samping ini mobil yang sudah kita bahas, dari aksen chrome pada water strip, pada handle pintu, terus mainan over fender, footstep, terus juga turning light atau sensor pada kaca spion yang mendeteksi ada mobil atau motor dari samping. Ya, sangat mewah mobil ini. Lanjut kita akan membahas pada penampilan dari belakang Chevrolet Captiva ini bos. Oke bosku, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bagian belakang Chevrolet Captiva ini. Pada penampilan belakang, pada kaca belakang dia sudah dilengkapi defogger ya, defogger atau anti kabut. Dan yang saya sukai pada kacamata belakang kiri, nih ya, seperti Innova ya, antenanya dia disematkan pada kacamata belakang kiri. Kalau Innova kan biasanya Innova V itu dipasang pada kacamata belakang kanannya, tapi pada Chevrolet Captiva ini dia antena, makanya kan nggak ada kelihatan antena di bagian atas. Ternyata antenanya itu disematkan pada kacamata belakang kiri, seperti garis-garis defogger, tapi itu fungsinya antena untuk radio atau head unit dari mobil ini. Lanjut, aksen chrome kita terpasang pada tranglitnya ya. Jadi aksen chrome ini pada bagasinya terlihat pada tranglit bagasi, dan ciri khasnya logo Chevrolet, kembali lagi logo Chevrolet di aksen chrome pada tranglit bagasinya. Terus logo emblem VCDI Captiva LTZ Chevrolet, ciri khasnya ya. Terus dia sudah dilengkapi sensor parkir 3 titik ya. 3 titik pada bagian belakang, dan yang sangat saya sukai itu sensor parkir atau alarm parkirnya itu sangat sensitif dan sangat mendeteksi atau barang di bagian belakang ketika kita parkir ada barang atau mobil atau yang menghalangi ketika kita parkir. Sensor parkirnya tuh sangat-sangat sensitif atau sangat-sangat memberitahu kita. Dan yang saya suka itu sensor kamera mundurnya ya. Ini originalnya, kamera mundurnya originalnya tersematkan pada bawah tranglit bagasi di atas plat nomor. Originalnya bos. Jadi dia sudah dilengkapi kamera mundur, sensor parkir, dan juga pada bagian bumper belah bawah ini aksen silver dove tersematkan pada bagian bawah sebagai pengaman bumper ya. Dan yang saya suka ini, dia sudah dilengkapi dual exhaust knalpot. Dia sudah dibekali dual knalpot ya. Jadi kesan sportinya, kesan SUV American car-nya sangat terpampang kelihatan di bagian knalpot ini. Ganteng bos, asik. Terus yang sangat saya sukai lagi adalah padam reflektor atau mata kucing bumper ya. Biasanya mobil-mobil Jepang, SUV Jepang itu pada bumper disematkan mata kucing atau reflektor hanya sebagai hiasan. Tapi pada Captiva ini
mata kucing atau reflektor ini terhubung dengan stop lamp. Jadi seperti itu. Jadi enggak cuman mainan reflektor aja, tidak. Dia ada LED yang terhubung dengan stop lamp. Ketika kita mengerem, pada bagian stop lamp menyala dan juga pada bagian reflektor bawah itu menyala. Jadi itu saja sih pada bagian belakang Chevrolet Captiva ini yang sudah kita bahas. Oke bosku, selanjutnya kita akan buka ruang mesin untuk membahas sedikit pembahasan tentang dapur pacu dari Chevrolet Captiva ini. Come on, kita buka dulu. Dan yang sangat saya sukai dari Chevrolet Captiva ini ketika kita membuka kap mesin, ya, oke, dia sudah dibekali hidrolis original dari bawaan mobil tersebut. Jadi tidak perlu kita mengangkat atau mengganjel pakai tuas. Dia sudah dibekali hidrolis asli bawaan pabrikannya, dan juga dia sudah dibekali ini apa namanya, peredam kap mesin, kap mesin bawaan dari original pabrikannya, seperti itu. Dapur pacunya mobil ini itu dibekali 2000 cc turbo diesel intercooler turbocharge. Dia turbocharge intercooler. Kalau dikatakan tenaga yang dikeluarkan dari mobil ini tuh sumpah. Saya sudah pakai mobil ini ketika kemarin dari Sragen, kita ambil unit ini dari pemilik mobil. Itu kita bawa di tol kecepatan 180, mohon maaf nih, 180 km per jam tuh gas masih sisa. Kan gila. Ini mungkin kalau dipacu kecepatan 200 ke atas ya nggak kerasa bos. Ya American car, jadi ya seperti itulah mobilnya, seperti itu. Dia dibekali dengan mesin 2000 cc turbo diesel turbocharged intercooler. Dia tuh bisa mengeluarkan torsi di RPM 4000. Dia mengeluarkan torsi sekitar 4000 Nm atau di RPM 3800. Dia mengeluarkan tenaga sekitaran 164 horsepower. Dengan mobil cc 2000 cc dia mengeluarkan tenaga 164 horsepower. Itu sangat worth it dan sangat bertenaga. Ya kelasnya musuhnya itu Pajero, Fortuner, kan dia dibekali cc 2400 2500 cc diesel ya, turbo, bukan turbo charge loh. Kalau ini 2000 cc cukup dengan 2000 cc tapi turbo charge intercooler. Tenaga yang dihasilkan gila, sangat mantap. Dan yang sangat suka itu banyak sekali sensor dari mobil ini. Contohnya tadi kita sudah membahas dari sensor dari spion ya. Terus rem dari mobil ini, sistem pengeremannya dia sudah dibekali tiga sensor dari ABS, anti lock braking system, EBD, dan juga PBA atau panic brake assist. Dia sudah dibekali 3, sangat-sangat aman dan sangat-sangat safety untuk sistem pengeremannya. Asik sekali. Kalian lihat nih, pada ruang mesinnya sangat rapi, sangat rapat ya. Tidak ada rongga-rongga besar yang tersisa. Dan sangat saya suka ini loh bosku, bungkus plastik pada bagian atas bumper terhubung dengan apron atau bullhead. Jadi kesannya itu sangat rapi dan bukan kaleng-kaleng. Mobil kelasnya itu, mobil ini di tahun 2017 kalau OTR-nya mungkin di harga hampir 500 juta, 500-an lah, hampir 500-an juta. Tapi saat ini cukup dengan duit 275 juta nego, kalian bisa bungkus unit Chevrolet Captiva ini. Oke, selanjutnya sudah saya bahas beberapa spesifikasi dari ruang mesin atau dapur pacu mobil ini dan sensor dari pengereman mobil ini. Selanjutnya saya akan bahas dari interior yang sangat saya sukai, sangat mewah sekali, sangat nyaman sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas interior, fitur-fitur, terus penampilannya seperti apa, akan kita mulai bahas. Pertama kita buka dari pintu supir dulu. Yang saya sukai dari bagian door trim, aksen karbon ya, sini. Aksen karbon itu sudah terlihat dari bagian door trimnya. Aksen karbon dan juga ini aksen silver pada handle pembuka pintu. Terus juga ada tweeter kecil pada door trim pintu ini. Nah, tweeter atau speaker kecil ya. Terus pada panel power window tersedia auto headlight, auto power window pada supir, terus unlock dan
unlock dan lock pada pengunci pintu, dan juga pengunci power window 4 pintu seperti itu. Jadi itu juga dibekali pada door trim ini untuk penyimpanan 1 botol, dan juga laci pada door trim ini ya lumayan lega untuk naruh dompet lah atau HP bisa kita taruh, dan juga speaker pintu tersematkan pada door trim pintu ya. Pada 4 pintu speaker pintunya tertanam bosku. Terus lanjut, oke. Pertama ini ya bosku, dari situ lihat yang saya sukai adalah jok elektrik pada bagian supir. Hanya pada bagian supir ya. Pada bagian penumpang sebelah kiri masih manual lah, tapi pada bagian supir sudah electrical. Dari maju mundur, naik turun, pantat naik pantat turun, terus ini ya semua electrical. Nah, yang saya sukai dengan duit segitu bos, lo bisa dapet mobil dengan jok electrical, sensor yang sangat lengkap, mobil yang sangat mewah, mobil yang sangat nyaman. Terus lanjut sini kamera mendekat, yang saya akan lihatkan aksen karbon itu dari pintu ini ya, dari pintu ke sini lanjut hingga pada bagian panel dashboard. Dan pada tipe facelift kalian bisa lihat penampilan dashboardnya itu kesannya sudah mulai ada penyegaran dan penampilan jadi mewah, dilengkapi dengan black piano pada cover tape dan panel AC, dan aksen karbon yang menghiasi dari aksen pojok pintu ya. Lanjut dari situ ya, dari door trim pintu nyambung hingga dashboard hingga pintu sopir sebelah kanan. Asik sekali. Terus ini kita lihatkan dia sudah dibekali retract ya. Retract pada pintu kita coba. Nah, ini retract ya ini ya. Dia sudah dibekali retract pada spion tuh. Nah, retract pada spion. Nah, oke. Bentar kita off kan dulu. Oke. Terus juga pada headlamp dia sudah dibekali auto levelizer manual levelizer ya. Jadi ketika lampu headlamp itu kurang naik atau kurang turun, bisa kita setel secara manual dari panel ini bosku. Asik sekali ya. Sensor-sensor pada mobil ini tuh sangat-sangat lengkap sekali, sampai saya bingung. Yang mau saya bahas tuh sensornya seperti apa. Kalian lihat sendiri nih. Saya matikan pada bagian dashboard, kita nyalakan ya. Kalian bisa lihat tuh, sangat banyak sekali sensor-sensornya ini. Gila, mobil ini sangat lengkap, mewah sekali, asik. Dan juga ada mode eco ya. Pada mobil ini ada dilengkapi mode eco, tombolnya pada sini, tombol eco pada Captiva ini. Asik. Terus ini juga sudah dilengkapi cruise control bukan kontrol ya. Mobil ini sudah dilengkapi cruise control, dan juga ada steering tombol terhubung dengan head unit bawaan dari mobil ini. Dan yang sangat saya sukai adalah dia sudah teleskopik bos. Bentar. Nah, dia sudah bisa naik turun dan juga bisa teleskopik ya. Mobil di angka segitu loh bos, dia sudah teleskopik ya. Bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, mobil mewah sekali, asik. Dan dia dibekali keyless, tapi bukan engine start stop button. Dia modelnya seperti kunci seperti ini. Jadi ketika kita starter, nah seperti itu bos. Oke, jadi ini sensor-sensor apa saya juga nggak begitu paham. Sekilas saya bahas saja yang saya ketahui. Jadi tadi kita sudah bahas beberapa fitur-fiturnya dari interior mobil ini. Ada tombol cruise control, terus steering tombol audio yang terhubung dengan head unitnya. Dan yang saya sukai adalah head unit ini, bawaan pabrikannya ini, dia sudah support Apple CarPlay atau Android CarPlay. Asik banget ya. Dia sudah support seperti itu bawaan dari mobil ini, jadi tidak perlu diganti-ganti. Dan audio atau suara speaker yang dikeluarkan dari mobil ini jangan ditanya, bukan kaleng-kaleng, bukan main. Suaranya itu sangat enak banget. Dan ini saya tidak putar suaranya, takut nanti kena copyright. Tapi jaminan kalau untuk suara dari audio speaker mobil ini sangat top, original aja, nggak usah dirubah-rubah, sangat nyaman sekali. Bassnya sangat kerasa, treble-nya sangat enak. Dan dia AC sudah dibekali sistem ionizer. Ionizer itu jadi menyerap udara dan menetralisir
bakteri ataupun virus. Asik ya. Sangat worth it sekali, sangat mewah. Dan tombol-tombol dari AC ini sudah digital dan terhubung dengan head unitnya ya ini ya. Dan kita bisa mengatur suhu dari bagian kanan dan bagian kiri, bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan dari penumpang kanan atau penumpang kiri ini ya. Bisa kita setel sendiri. Semisal dari bagian kanan kita pingin suhunya 20 derajat atau sangat low, sebelah kiri juga bisa kita setel seperti itu. Dan sensornya ini ada tombol eco, ada tombol rear AC, ada apa ini, tombol ketika kita menuju di penurunan, nurun ya, ini coba mendekat, gambarnya itu seperti menurun. Jadi ketika kita tekan itu ada sensor, iya, jadi kayak sensor ketika kita ada di turunan seperti nahan ya. Terus sangat banyak sensornya ya, mohon maklum kalau saya tidak bisa membahas detail ya, ini saya bahas seperti sepengetahuan saya aja, seperti itu. Dan dilengkapi pada plafon atas ini dilengkapi laci penyimpanan kacamata nih ya, terus lampu plafon, terus ini juga sudah dibekali, ada lampunya belum? Oh, sudah ada lampunya bos. Jadi ketika kita membuka penutup sun visor ini sudah ada lampunya pada bagian sini. Oh, sudah ada lampunya semua. Ini sangat membantu nih kalau semisal istriku mau dandan di mobil, sangat membantu sekali. Dan maticnya ini dibekali matic triptonic ya bos. Nah, modelnya tuas geser langsung muncul pada tombol MID ini. Nah, sangat mewah. Dan juga kalian lihat nih zoom, dia handbrake-nya atau rem tangannya itu, handbrake-nya dia electrical. Jadi model electrical seperti ini. Asik sekali. Dia sudah dibekali port USB, terus ini juga ada apa namanya, electrical untuk mengecas ya ini ya. Dan ini juga ada kabel AUX. Pada bagian tengah ini sudah dibekali dua laci penyimpanan untuk minum, 2 botol. Dan ini bisa digeser bos, coba. Oh iya, dan ini masih bisa buat menyimpan ini masih bisa buat untuk menyimpan, laci penyimpanannya gede banget. Ini konsol box untuk menyimpan barang-barang juga masih muat sekali. Asik. Ini jok dibekali kulit asli bawaan dari pabrikannya, sangat-sangat mewah. Jadi kesan warna abu-abu gelap ini, joknya juga sama. Dan yang sangat saya sukai itu dia sudah dilengkapi 8 airbag. Dari airbag setir, airbag penumpang sebelah kiri, airbag ini kanan kiri, terus airbag ini hingga belakang. Total itu ada 8 airbag. Sangat nyaman, sangat aman, sangat safety. Dari sistem pengereman yang sudah dibekali ABS, EBD, track PBA, sudah dibekali 3 sensor pengereman, dibekali airbag 8 airbag, benar-benar mewah sekali. Itu saja sih yang saya bahas. Kalau untuk masalah kenyamanan mobil ini jangan diragukan. Ini kalau menurut saya ya, daripada Pajero atau Fortuner, empuk ini jauh kayak Ribbon. Ini SUV rasa Ribbon, asem, enak banget sumpah, gak bohong gue. Dan kita duduk di bagian supir itu sangat nyaman. Nanti kan akan saya bahas ketika saya duduk di tengah hingga belakang seperti apa rasanya. Oke bosku, kita lanjut ke jok bagian tengah. Ini mode kursi depan tak setel dengan style saya dengan tinggi 173 cm. Kita duduk bagian tengah masih sangat nyaman. Dan di sini juga dilengkapi laci bagian tengah ini ya. Di bagian tengah ini bisa untuk sandaran tangan atau untuk naruh minuman. Dan ini sangat nyaman sekali. Dengan tinggi saya 175 cm, masih ada 1 jengkal jarak kepala saya hingga plafon. Seperti itu. Dan juga jarak kaki saya masih ada ya mungkin sekitar 8 jari lah ini. Masih lebar sekali. Dan juga mobil ini ada untuk port USB 12 volt ya ini ya. Port USB 12 volt juga ada untuk mau ngecas pada bagian belakang itu juga bisa. Seperti itu. Dia dibekali 3 headrest pada jok tengah ini. Terus sabuk juga 3 titik pada bagian tengah. Lanjut coba kita ke bagian belakang.
bagian belakang, karena ini tidak bisa disetel maju. Kalau duduk di bagian belakang dengan penumpang dewasa seperti saya itu bagaimana sih, worth it apa enggak gitu loh. Coba ini dulu. Oke, coba kita pindah ke belakang dengan saya yang tinggi 175 cm. Ya lumayan worth it sih. Coba kita tarik ya bos. Kita tarik nih. Ada. Ya lumayan worth it sih. Lumayan worth it. Dan ini juga ada, ini tak buka aja, tapi dulu aja ya, biar kalian bisa kelihatan. Juga ada AC pada bagian belakang ini ya. Jadi AC double blowernya pada bagian belakang di samping belakang kiri. Seperti itu. Ya kalau kalian lihat sendiri dengan tinggiku 175 cm, juga dibekali sabuk 2 titik ya ini ya bos. Dibekali sabuk 2 titik. Ya menurut saya sih kalau untuk orang dewasa ya nyaman sih. Tapi lebih nyaman kalau orang dewasa ditaruh bagian tengah atau depan. Mungkin untuk anak-anak SD, SMP di bagian belakang nyaman. Tapi kalau untuk orang dewasa, jarak kepala saya dengan plafon mungkin tinggal 4 jari. Ya worth it, tapi salah satu SUV nyaman ini bos. Mungkin seperti Pajero Fortuner juga bagian jok belakang juga sempit kok. Seperti itu aja. Coba ketika jok bagian tengah dan belakang kita tutup semua. Coba ya. Yuk kamera ke belakang. Nah kita tutup semua jok bagian tengah ke belakang. Lah yang saya suka itu dia sudah dibekali juga nih port USB nih 12 volt pada bagian belakang nih. Nah pada bagian belakang kalau mau ngecas juga bisa. Nah jadi ketika jok tengah dan jok belakang kita tutup, plong lurus untuk naruh barang besar itu sangat muat sekali, sangat muat dan sangat lega sekali. Terus coba kita kembalikan ke setelan awal. Oke. Terus ketika kita tarik jok bagian baris ketiga, kita tarik nih jok baris ketiga. Ya untuk nyimpen koper kecil bisa 2. Asik sih. Itu saja sih bos, beberapa pembahasan ya, dari eksterior hingga interior, dapur pacu atau mesin sudah kita bahas detail. Chevrolet Captiva 2.0 turbo charged diesel intercooler tahun 2017 warna putih, plat AD, pajak bulan 9 panjang, masih ya kurang lebih ada 6 bulan, masih 6 bulan, pajak jalan, warna putih, di angka 275 juta nego, dengan fitur yang sangat lengkap, dengan kelasnya musuhnya Pajero Fortuner, tapi harga sangat bersahabat. Seperti itu bosku. Buat teman-teman yang berminat bisa hubungi aja WhatsApp yang sudah saya sediakan di bawah ini, silahkan dihubungi. Monggo buat teman-teman yang mau bungkus mobil ini bisa cek unit langsung. Untuk mobil jaminan semuanya utuh, tidak ada bekas laka, tidak ada bekas banjir, kondisi siap pakai, kilometer 60 ribuan asli. Kunci ada 2 ya, kunci keylessnya ada 2. Seperti itu aja bosku. Buat teman-teman, thank you sudah nonton pembahasan video atau review Captiva dagangan kita. Thank you. Jangan lupa selalu like and subscribe channel YouTube Garasi Mobil Semarang agar kalian mendapatkan pemberitahuan terbaru terus dari video-video Garasi Mobil Semarang. Dan juga follow dan ikuti TikTok dan Instagramnya nih @garasi_smg untuk mengikuti perkembangan terbaru dari Garasi Mobil Semarang. Thank you bosku. Sudah cukup kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.